Oke, jadi mari kita coba bahas lagi serialnya dari Rossi Dere. Dan kali ini tersendiri mengenai kelanjutan dari light novel volume ke-9-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Alia melihat Masachika berpelukan sama si Yuki ya, dan menyadari kalau mereka berdua itu adalah kakak beradik beneran, Alia pun mulai merasa kalau ia harusnya tidak ikut datang ke rumah keluarga Suwo. Di mana saat itu Ayano dengan tiba-tibanya ya mempersilahkan Alia untuk duduk sambil menunggu Yuki dan Masachika selesai berbicara. Namun Alia menolaknya dan hanya ingin berdiri saja pada saat itu. Nah, di sisi Masachikanya sendiri, dia ingin mencoba untuk membaringkan si Yuki ya, yang masih terlihat lemah banget. Nah, di sini Masachika tuh mencoba untuk merawat Yuki dengan sangat baik. Dimana saat Yuki kembali lagi tertidur, Masachika dengan sigap membersihkan tubuh Yuki yang penuh dengan keringat, memberikan bantal yang nyaman untuk Yuki dan memperlakukan Yuki dengan hati-hati. Dimana ada beberapa menit ya, semua orang tuh hanya bisa terdiam dan mendengar suara nafasnya si Yuki aja. Seolah-olah mereka tuh tidak ingin Yuki ini tuh terganggu dengan suara mereka. Namun keheningan pun akhirnya pecah saat Yumi masuk ke dalam kamarnya Yuki dan melihat Masachika yang berada di samping Yuki. Dimana Alia yang tidak mengerti dengan situasinya merasa kalau pertemuan Masachika dan ibunya akan terasa sangat canggung banget seperti waktu di festival olahraga sebelumnya. Dimana Alia masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan. So, sebelum Yumi melangkah maju mendekati Yuki dan Masachika, Natsu tiba-tiba aja datang dan mengingatkan Yumi mengenai cuci tangan dan berkumur dulu sebelum masuk ke kamarnya si Yuki. Dimana hal itu adalah salah satu aturan yang tidak bisa dilanggar dan harus diterapkan saat ingin melihat tuan muda Yuki dari dekat. Dan Yumi pun menuruti aturan tersebut seolah-olah Yumi juga tidak ingin bertemu dengan Masachika lagi pada saat itu. Ya, di sini Masachika melihat Yumi dengan wajah tegangnya ya, bahkan itu membuat Alia merasa ketakutan. Nah, saat Yumi pergi dan Yuki sedang tertidur, Masachika mengambil keputusan besar untuk menghadapi keluarganya. Dimana sambil memegang tangannya si Alia, Masachika mengucapkan terima kasih dan meminta Alia untuk pulang lebih dulu agar keluarganya tidak khawatir mengenai dirinya. Ya, dimana Alia yang biasanya memberontak kini malah nurut-nurut aja nih dengan perkataannya si Masachika. So, singkat cerita Alia diantar ya ke pintu depan oleh si Natsu-san gitu kan. Dan saat menuju ke koridor utama, Alia bertemu dengan Yumi yang ingin masuk kembali ke kamarnya si Yuki. Dimana Yumi menanyakan mengenai Alia yang datang ke rumahnya. Dan Alia pun menjawab kalau dia tuh adalah temannya si Masachika dan juga temannya si Yuki. Dan setelah itu Yumi mengatakan apakah Alia ingin segera pulang, dan Alia pun berkata iya. Lalu Yumi pun berkata hati-hati di jalan. Nah, sebenarnya Alia merasa kalau Yumi bukanlah orang yang mudah marah atau lebih terkesan sebagai orang yang menghindari konflik. Namun ya Alia masih bingung kenapa Masachika melihat Yumi seakan ingin marah. Dan Alia pun hanya bisa menunggu ya sampai Masachika menjelaskan semuanya kepada dirinya. So, singkat cerita Yumi kembali ya ke dalam kamarnya Yuki dan bertemu dengan si Masachika. Dimana di dalam kamarnya Yuki, Masachika sudah menyiapkan kursi untuk Yumi duduk. Ya, di sini Masachika mencoba untuk menyapa lebih dulu dengan berkata, "Sudah lama tidak bertemu, Ibu." Dimana Yumi yang mendengar sapaan ibu dari Masachika mulai kembali merundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Ya, di sini Yumi meminta Ayano untuk keluar dengan memerintahkan Ayano untuk membuatkan teh khusus untuk dirinya. Ya, intinya Ayano tidak boleh mendengar pembicaraan antara Yumi dan juga Masachika. Duh, sad bener ya si Ayano gitu kan. Nah, di sisi Masachika dia mengingat kembali ya mengenai kenangan-kenangan indahnya bersama dengan ibunya dulu. Namun pada saat itu Masachika tidak ingin ingatan itu terus muncul. Dimana menurut Masachika, ibunya yang sekarang jadi lebih terlihat suram daripada yang sebelumnya. Nah, di sini Masachika kembali lagi membuka pembicaraan, dimana Masachika berkata ya kalau Yuki itu sedang tertidur dan tadi itu sempat bangun. Dimana Masachika mengatakan hal tersebut untuk membuat ibunya tidak khawatir terhadap kondisi dari Yuki. Dan setelah membicarakan mengenai keadaan Yuki, Masachika mencoba untuk mengkonfirmasi rasa penasarannya tuh sejak dulu. Ya, di sini Masachika bertanya, kenapa ibunya tidak mau menatap dirinya? Dan Yumi pun menjawab kalau hal itu adalah keegoisan dirinya saja. Jadi Masachika itu tidak bersalah, bahkan Kyotaro, yaitu ayahnya Masachika juga tidak bersalah. Dirinya, Yumi, merasa kalau dulu tuh dia pernah menyakiti Masachika. Jadi dia tuh merasa bersalah, makanya dia tuh menghindari si Masachika. Ya, ini emang agak nggak jelas si ibunya gitu kan. Udah tahu salah, bukannya minta maaf dan ngejelasin, malah ngindarin si Masachika.
Dan karena Masachika tidak puas dengan jawaban Yumi, Masachika pun meminta ibunya untuk menceritakan hal tersebut lebih jelas lagi. Dimana saat Yumi ingin menceritakan semuanya kepada Masachika, Ayano tiba-tiba saja itu datang dan kembali lagi masuk ke kamarnya si Yuki. Yang membuat Yumi meminta pembicaraan dirinya dengan Masachika berpindah ke ruangan yang lain. Ya, Masachika setuju dengan hal tersebut. Dan Masachika pun mengatakan kalau dia akan mempercayakan Yuki kepada Ayano. Dan Ayano pun menjawab, siap bos gitu kan. Enggak bercanda. Dia jawabnya kayak, serahkan semuanya padaku, Masachika sama gitu. Sedangkan Masachika sendiri mulai menyusul menuju ke ruangan yang berbeda ya, sesuai dengan petunjuk dari si Yumi. Dan akhirnya mereka sampai di suatu ruangan yang ternyata adalah kamarnya dari si Yumi itu sendiri, ataupun kamar ibunya yang dulu. Nah, tak butuh waktu lama, Yumi mengajak Masachika untuk pergi ke kamarnya. Dimana saat Masachika duduk di kamarnya si Yumi, Yumi memperlihatkan foto dirinya bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Nautaka yang sudah meninggal sejak lama. Ya, di sini Masachika kembali melihat wajah ibunya. Ya, ibunya di sini tuh mulai tersenyum dengan tulus dan sedikit ada rasa berduka sambil berkata, mata Masachika dan Yuki sama seperti mata milik kakaknya. Nah, sebenarnya hal ini tuh sempat disinggung ya pada adaptasi volume ketiga saat Masachika sedang berbicara dengan kakek Kuze, di mana saat itu kakek Kuze itu berkata, kalau Masachika dan Yuki itu mirip banget ya dengan si Yumi dan juga Ryotaro. Namun untuk mata mereka, kakek Kuze tidak tahu itu mirip siapa. Dan di volume ke-9 kali ini terjawab sudah. Kalau matanya si Yuki dan juga matanya si Masachika itu mirip dengan mata kakaknya si Yumi, ataupun mata dari pamannya si Masachika dan juga Yuki. Ya, by the way, adegan kakek Kuze yang ngobrol soal matanya Masachika ini tuh sendiri itu sebenarnya di-cut ya pada bagian anime. Jadi ya sayang banget sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari lanjutan volume ke-9 untuk chapter 2-nya sendiri, yang sebenarnya lebih ke isi mengenai si Masachika bertemu dengan Yuki dan akhirnya mencoba memberanikan diri untuk berbicara bersama dengan ibunya, yaitu Yumi Suo. Dan di chapter selanjutnya kita bakalan dikasih tahu mengenai alasan kenapa Yumi ini tuh menghindari si Masachika yang berkaitan dengan kematian kakaknya, dan itu pastinya bakalan seru banget sih. Apalagi di sini Yumi sudah mulai terbuka ya dengan si Masachika dan akhirnya mau menceritakan mengenai alasan dia itu ngelihat Masachika tuh mirip banget dengan melihat kakaknya dulu. Dan kondisi Masachika Yuki juga mirip banget dengan kondisi ya si Yumi dan juga kakaknya tersebut gitu kan. Jadi itu mereka tuh kayak mirip banget lah secara nasibnya gitu kan, dan juga perilakunya oleh si kakek KFC yang emang bikin kesel banget lah gitu kan. Dan kedepannya kita bakal coba bahas mengenai chapter ketiganya. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa ketik lanjut bang, siapa tahu aku lupa buat ngelanjutinnya gitu kan. Ya, spam aja lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang gitu kan. Volume 9 chapter 3 Rossi Diri bang gitu kan. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.